Hi guys, welcome to our YouTube channel. Jessica Iskandar and a family here in Bali. Wih. Naik kuda poni ke Antapani. Nonton sampai habis kalau berani. Itu pantun 2023. Dan sekarang kalian sebelum nonton video ini, please subscribe dulu videonya. Karena subscribe itu gratis dan bakal membantu membangun channel ini agar lebih semangat lagi. Supaya tim lebih semangat lagi. Dan hari ini kegiatan Jessica, Jessica lagi nunggu seorang tamu. Dia adalah mantan personil girl band ya. Kalau itu nyebutnya girl band bukan sih? Charlie Juno. Dan aku udah siapin makanan-makanan buat Charlie Juno. Ini ada cinnamon roll. Ini yang paling enak di Bali. Minuman-minuman juga udah aku siapin. Sama Victoria Clarence juga. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol sambil nyemil-nyemil. Kita tunggu kedatangannya sebentar lagi karena mereka udah jalan. Makanya aku sekarang lagi make up dulu nih. Oke guys, kalau gitu kita langsung tunggu aja kedatangan mereka. A few moments later. Charlie Juno, apa kabar? Kabarnya baik. Selamat datang Kabarnya kembali. kebetulan, ya terima kasih. You are beautiful. Harus pakai juga. Beautiful, asik. Beautiful. Gini. We love Cherry Bell, kamu cantik. Permisi, lagi pincang, sakit banget nih. Sakit Lu nggak lihat apa? kak? Bengkak banget. Kira-kira Jedar Kosmetik bisa bantuin aku nggak ya? Bisa dong. Nggak bisa dong. Kenapa Oh, kok kebanyakan? Ah, maksudnya kebanyakan apa? Jalan. Kebanyakan jalan. Enggak dong, kepleset. Apa sih? Gitu. Ini kenalin, ini keponakan aku. Halo, ponakan. Namanya Aizen De Araujo. Gimana? Aizen De Araujo. Panggilannya Ujo. Bukan. Panggilan dia Arsen. Aizen. Iya. Aizen sama Dom. Don. Beda 6 bulan. Don Duluan siapa? 1 tahun, Aizen 1 tahun setengah. Gio sama dong, sama kayak anak aku. Yang mana? Yang kedua. 1 Umur? tahun 7 bulan. Oh, beda Dikit. sebulan Beda doang. dikit. Iya. Iya. Gimana Bali Kak? Betah sekali tinggal di Bali. Enggak, ini aku mau ke Jakarta lagi. Oh gitu. Cari apa, Pak? Iya. Cari masalah Pak? Oh bukan. Cari apa? Oke, 3 pertanyaan cepat buat Charlie Juno. Besar atau kecil? Besar. Wait a minute. Emang ya? Panjang atau pendek? Pas aja. Ya. Ngerasa diomongin ya? Kenapa lu yang jawab? Menjurus. Ya maksudnya tuh panjang atau pendek tuh kisah cintanya kalian. Oh panjang. Panjang dong, jangan pas. Iya, jangan pas. Nggak, besar dan kecil tuh bukan apa-apa. Besar rezekinya dong. Nice. Ya. Besar atau kecil rasa cintanya. Gitu. Besar sekali, ya kan? 12 tahun bareng loh. 12 tahun. Baru dinikahin 5 tahun. Jadi Total 17 tahun bersama. ih, gokil, lama banget. Setengah umurnya aku Hebat. bersama dengan dia. Satu pertanyaan cepat terakhir adalah lama atau sebentar? Sebentar ya. Kenapa? Dia yang jawab loh, ya. Daripada kamu yang jawab, mendingan langsung narasumbernya. Bukan. Sekarang tuh udah bisa loh, kalau mau lama tuh ada beberapa cara dan teknik. Apa nih? Mau Ngomong di enggak Bali apa maksudnya iya. Enggak maksudnya Tapi anak udah berapa? 2. Udahlah. Iya. Lama bertahan rezekinya gitu loh. Maksudnya kan. Lama tuh maksudnya tuh mandinya lama apa sebentar? Oh iya, kita mah tim sebentar lah gitu. Cepet ya. Iya, 17 tahun Kak. Itu aja udah bagus. Yang ini namanya Clarence. Selalu banyak di vlog lo. Iya. Ini boleh dinikmati loh. Ini ada. Cinnamon. Ini paling enak di Bali. Ini kalau mau pancake durian. Ini yang pisang lumer. Yang ada di Sydney Sama kan ya? dangkuk ini ada dangkuk. Itu Iya kan? di mana? Ini di Sydney ada cinnamon. sih? Cinnabon, salah. Wow, ada cinnamon. Aku sering lihat banget loh. Iya. Banyak banget yang suka posting-posting ini. Iya, emang aku jadi itu penasaran. enak. Tolong dong, dia semenjak di stem cell, jadi otaknya juga kayak stem cell. Selamat datang. Gimana kamu dengan rumah aku di Bali? Aku baru dibilang selamat datang, baru mau gitu, gimana rumah?
Bali. Iya, rumahnya keren banget. Enggak, aku kan nanyanya banyak jawabannya repel. Jadi Iya, pas gitu. kamu jawab aku bisa tiduran. Selamat datang. Terima kasih telah menyambut saya, gitu kan. Rumah. Bangun. Yang rumah gimana? Yang rumahnya bagus banget, sumpah. Aku kaget begitu lihat. Kamu tuh beneran gak sih ada masalah dalam kehidupan gitu? Saya lihat kehidupan sangat nyaman sekali loh, Kak. Gitu. Iya, Begitu buka pintu halaman belakang gitu ya. Setelah kolam langsung kayak rerumputan gitu. Kalau bahasa Balinya apa sih itu Sawah ya? terakota. Sawah terakota gitu. Iya. Terakota. Tampak siring ya? Tampak sirih. Tampak siring. Aduh. Terakota mah bata. Bata. Beda lagi. Itu mau warna. Iya. Nah ini juga aku makanya sekarang lagi dilematika di Amo. Dilema kayak lagu Cherry Bell. Yang mana? Never want to really love you. Kan lu hostnya dulu. Iya. Masa aku lupa. Tapi aku itu dia dilematika di Amor. Kenapa? Antara pindah ke Jakarta, back to the life, Iya. atau tetap tinggal di sini nikmatin kehidupan. Kalau kamu Aduh. jadi aku, kamu pilih yang mana? Aku pilih kerja dulu sih. Karena dia udah stand still kan, dia nggak akan Iya, kemana-mana iya. gitu. Jadi ya kalau Kerja dulu mumpung masih muda. kerja dulu mumpung masih Mumpung muda. masih ada Tapi kesempatan. sebenarnya kan kerja kayak sekarang kita ini Kak, bisnis kita bisa dari mana aja. Beda kalau misalkan lu memang masih mau masuk ke dunia entertainment lagi. Iya, tapi soalnya garis besarnya kan suami juga harus bolak-balik Jakarta-Bali buat kerja. Oh ya udahlah, kau di Bali aja lah Kak kalau kayak gitu. Jakarta aja ya. Iya, rumahnya masih ada tapi. Masih. Oh masih. Tadi mau dijual. Oh iya, Jadi- enggak dong. Enggak. Tuhan tuh pasti mampukan anak-anaknya. Iya, amin. Bener banget. Haleluya. Terus Cher, kamu tuh sekarang aku liatin suka bikin reels lucu-lucu. Itu dari dulu? Apa baru-baru aja karena kamu mau menyaingi? Baru-baru aja karena aku baru lucu gitu. Dulu kan belum ada reels. Oh. Sekarang ini pas ada reels, udah deh baru deh bikin. Video aku tuh sangat edukatif sekali gitu, nggak lucu-lucuan doang. Kalau aku memang dari dulu memang suka bikin. Sebenarnya ide lelucuannya itu sebenarnya dari suami sih sebenarnya. Oh. Cuman ekspresi lucu-lucunya itu bisa datang dari aku dan anakku. Oh, suami kamu lebih ke idenya. Idenya gitu. Cher, sekarang kan lagi marak gosip artis-artis yang selingkuh, yang bercerai. Oh iya, kayak nggak berhenti. Yang tiba-tiba pisah, pergi gitu kan. Tapi hoax tau. Hoax ya? Iya udah fix Aku hoax. baru denger yang Kamu baru denger? terlalu update ya? Iya. Aku kan kebetulan side jobnya wartawan. Oke. Tapi ini kan kamu salah satu artis yang punya hubungan relationship yang panjang. Betul. Kamu pacaran udah 15 tahun. 12 tahun, nikahnya 5 tahun. Nikahnya 5 tahun, berarti total 17 tahun. Iya. Kalau kamu lebih pilih diselingkuhi atau selingkuh? Kalau bisa dua-duanya tuh tidak terjadi gitu. Iyalah, Karena kan jangan kita ya. menikah, tapi ini mulai serius ya. Iya. Karena kita menikah itu di dalam Tuhan, kan di dalam gereja ya. Amin. Ya kita semuanya mau lah ya, maksudnya nggak cuman yang memeluk agama Kristen mengetahui bahwa udah menikah di depan rumah Tuhan, udah berjanji sama Tuhan gitu, terus akhirnya jadi lebih strict to the rules gitu. Nggak juga semua agama pun pasti sama mengajarkannya untuk tetap setia gitu kan. Sama seperti kita setia pada Tuhannya kita. Amin. Nah, tapi ya memang duniawi ini kan kayak Cobaan itu kan no one selalu knows. ada, ya. Yes, betul. Iya. Betul. Bisa dari mana aja, ya kan? Betul. Nah, kalau dari aku nggak dua-duanya. Jadi nggak selingkuh dan nggak diselingkuhi. Itu kamu. Kita Kalau jaga. Arthur beda. Iya. Kamu pernah selingkuh? Enggak. Enggak tahu aku. Kak Arthur, tapi 17 tahun nih gimana kamu cara menutupinya? Bukan menjaga keharmonisannya tapi menutupinya. Yang penting kepercayaan. Kak, jangan menambah deretan artis yang rumah tangganya lagi obrak-abrik loh. Oh gitu. iya benar. Jangan ya. Ini karena mereka nih salah satu contoh pasangan yang serasi dan selalu kompak. Iya, Kalau ukurannya di- sesuai. Kalau di Instagram ya. Enggak tahu, kita tuh nggak cuma di Instagram Kak, romantisnya. Di mana lagi Twitter? Itu sama tadi juga romantis. Oh, di pesawat juga. Di mana-mana romantis. Iya. Oh, bisa. Iya. Karena tidak mau ikut awalnya, mendadak ya ikutlah. Kak Arthur sama Clarence, kamu Salah. tips menjaga keharmonisan. Tips menjaga Ya, keharmonisan. Kalau buat aku, selama 17 tahun kan pasti tidak mudah. iya. Kalau kita tuh salah satunya adalah ketika punya masalah selalu diselesaikan pada hari itu juga. Jadi kalau Pakai misalkan pengacara ya. Iya. Mahal. Mahal ya. Pokoknya setiap malam itu kita berdoa, terus kayak kalau misalkan ada Kalian berdoa salah- sama-sama? Sendiri-sendiri sih Kak, di rumah masing-masing. Baru mau tepuk Ya, tangan. Oh, di rumah Ya, masing-masing. enggak dong. Di kamar masing-masing.
Tapi ya loh, kita sekarang kamarnya udah beda. Kenapa? Karena aku sama anakku yang nomor 2, dia sama yang nomor 1. Why? Ya karena itu dia dari awal salah sih menurut gue. Anak tuh harusnya punya kamar sendiri gitu loh. Jadi biar dia udah biasa tidur sendiri gitu. Ini nggak bisa. Sementara anak nomor 2-nya aku tuh si Gio tuh kayak beda banget, beda tipikal sama Ryu. Kalau Ryu tuh sukanya yang kayak terang-terang. Sebelum tidur dia mesti denger musik gitu. Kalau Gio tuh maunya yang hening banget gitu. Oh, beda. Tapi Beda dua cowok? tipikal. Cowok dua-duanya sama Sama Anda. kita. Jadi kamu sama yang mana nih? Sama yang Gio sama yang terakhir. Oh, yang suka Yang sunyi. kan kelihatan aku anaknya tuh kayak sunyi gitu kan, tenang gitu. Nggak suka aku tuh yang hingar-bingar Tapi gitu. biasanya kalau di luaran rame, kamu tuh di rumah pasti pengennya lebih tenang kan? Iya, betul, Karena kalau betul. di luar rame, di rumah rame juga Stres ya. Kayaknya di rumah aku memang selalu ribut juga sih. Oh, sorry. Hah? Bukan rame gitu. Iya. Oh, Kalau tapi- orang Riau tuh bilangnya gitu ribut di rumah. Bakal tidur satu kamar lagi nggak? Iya dong, iya dong. Tiap hari apa? Tiap hari Kamis kan sunah rasul. Tiap hari. Pokoknya tiap kepengen, maksudnya kepengen untuk saling sayang gitu. Ya udah kita satu kamar. Nego dulu kan tapi. Jadinya enggak dong, enggak nego dulu. Sama-sama butuh. Pokoknya akhirnya tidur jadi berempat gitu. Oh, hah? Iya, tidur jadi berempat. Pokoknya Rio enggak tidurnya jadi berempat tuh maksudnya anak gue. Iya, gitu. tidur berempat kan? Tapi Iya. gimana? Emang Kan jadi tunggu Rio-nya udah tidur dulu, kita jangan pindahin. goyangnya gini. Gitu. Ya enggak, mereka di ini yang terpisah, beda Tapi ranjang. boleh nonton. Lihatnya dari CCTV aja gimana? Enggak dong. Kak! Oh, berarti kalian mainnya tempat lain, ada ruangan tersendiri. Waduh, ini obrolan ini luar biasa ya. Enggak, kalian di mana? Jadi aku bingung. Di mana aja, di kamar mandi bisa gitu kan. Maksudnya kan main Uno, main Jenga gitu kan. Tuh di mana aja Di mana posisinya bisa aja. Kalau kalian nih selama pokoknya Tota kan 17 tahun ya. Gila 15 tahun dari mulai pacarannya. Aku 15 tahun. Oh. Dia 18 Lu tahun. pasti bosen nggak ada pengalaman lu ya. Aku kayak dibodoh-bodohin deh, ya enggak sih? Dia kan suami aku Belum panjang. coba yang lain dong. Hah? Kalau sudah ada yang pas, kenapa harus coba-coba? Karena makanya aku bilang cari yang tepat. Mungkin kamu enggak, tapi dia. Aduh, ku peras kau ya. Tapi ada nggak kejadian-kejadian kayak cemburu-cemburu gitu kalian selama menjalin cinta kasih abadi ini? Ada nggak ya? Ada lah, pasti ada. Apa kak? Pak dulu atau akhir-akhir ini? Ada, jadi gimana ya ceritanya yang mana ya sayang? Tisu. Aku tuh, Padahal dia mau nangis. belek sakit mata kak. Jadi teman-temannya dia itu suka iseng-iseng gitu loh, suka Ngapain? bercanda bilang kayak, lu nggak mau coba sama yang lain bro, ya gitu-gitu. Ya kan, terus Boleh, dikenal-kenalin boleh, sama, kan? enggak dong. Nggak ada sih, nggak ada yang bener-bener cemburu gitu kak, karena kita tuh kayak pacarannya tuh yang kayak tiap hari bareng, nempel kayak perangko. Malah bisa ya? Bisa, malah kita tipikal yang pacarannya begitu, Harus nempel. harus ketemu. Oh, gitu. berarti kalian love language-nya quality time. Anak Gen Z banget lu love Anjay. language. Love language, lu mamam tuh love language. Terus masa kalau misalkan, lu tau gak sih kak anak zaman sekarang tuh kalau mau sama pacaran, kamu love language apa? Iya, aku tanya dulu Lu, sama suami aku. oh iya? Iya, sayang kamu love language-nya apa? Lebih ke Kalau dia service, Quality act of time. service dia. Act of service. aku pokoknya kalau ada di sekitarnya Ya sama. nggak usah yang 24 jam nempel kayak enggak. Berarti bukan. Enjoy the moment aja barengan. Iya, kita juga sama. Jadi kita setiap kali pacaran tuh ya selalu ada anak cibi lainnya gitu. Jadi kita pacaran nggak pernah berdua doang. Maksudnya kayak selalu ada orang-orang lain, ya rame-rame aja. Terus kalau cemburu-cemburu gitu, yang lebih cemburu kamu atau suami? Nggak ada ya? Nggak ada. Kayaknya kita tuh karena udah pacaran lama kali ya. Jadi kayak udah lewat gitu. Mungkin waktu SMP, SMA mungkin masih ada cemburu. abis Oh, waktu mau cemburu tuh zaman dulu kali. Karena kita LDR kan. Kita LDR 5 tahun loh, Kak. Gitu. Jadi kayak Dia di mana, kamu di mana? dia di Jakarta, aku di Pekanbaru. Oh, Lama kan, dia kuliah, aku SMA 3 tahun, baru ketemu lagi. Aku mengejar cinta, aku kuliahnya di tempat dia kuliah gitu-gitu. Terus cemburu, soalnya tau nggak kak? Aku kesel banget. Aku ada cerita deh. iya ada apa? Bukan cemburu sih, lebih yang kayak annoying. Jadi tuh dia punya teman gitu ya. Kenalan ini Aku nggak suka banget. Jadi misalkan ini dari LDR nih ya, tiba-tiba aku nyamperin dia ke kampusnya lagi kan. Iya. Terus dia sakit nih, ya kan.
dia udah kuliah udah 3 tahun duluan. Gue kan bermasuk ceritanya. Dia sakit, terus temennya ini ngomong kayak gini, pas kita lagi berhenti di depan kayak supermarket gitu kan, kita emang mau beliin roti ataupun makanan gitu buat Arthur. Dia bilang ini, beliin yang coklat ya Cer, soalnya Arthur nggak suka yang keju. Kayak Temennya tuh cewek cowok. cewek. Terus kamu ngerasa kayak Nggak kayak buat gue nggak cemburu tapi lebih kayak tahu tempat gak sih lo gitu loh gitu. Jadi kayak weird gitu. aneh banget ya kayak gitu. Aneh ya. banget. Nggak Sok jelas tahu. ya. Kuring. Gitu sih. Nggak ada sih tapi jarang banget cemburu-cemburuan kita mah. Jadi kalau bujuk-bujukan, kalau kita tuh kalau perhara rumah tangganya tuh bukan masalah cemburu. Apa? Lebih kayak misalkan, hah? Oh tidak dong. Makanan, milih mau makan apa gitu. Mungkin kalau hubungan-hubungan yang udah lama sebenarnya lebih yang kayak keseharian Kak. Jadi kayak sekolah anak maunya yang di mana gitu. Terus kayak makanannya mau apa gitu. Gitu sih. Terus tapi gimana caranya mempertahankan itu semua? Komitmen untuk saling percaya. Waduh, terima kasih ya udah diberikan jawabannya. Ya itu sih. Jadi kalau misalkan kita mau berpasang-pasangan, berpasang-pasangan banyak dong. Nggak maksudnya kayak mau membangun hubungan, yang paling penting itu adalah kamu percaya sama pasangannya kamu gitu. Itu. Karena kalau dikit-dikit curiga, ya kamu ini ya, kamu itu ya. Orang tuh juga nggak suka kali dikekang terlalu kuat gitu. Makanya ada banget yang kayak suka ngajarin gitu kan dalam hubungan relationships tuh kayak lu ulurin, lu tarik lagi, lu ulurin, lu tarik lagi. Biar ya karena masa-masa jenuh pasti akan ada gitu. Ya kalau misalkan lagi masa jenuh ya bukan berarti lu mencari sosok yang lain baru. gitu, salah. Tapi lu siapin diri untuk me time gitu, girls time. Makanya punya teman, bro, gitu. Oh, jadi suami sebenarnya boleh berteman bergaul sama siapa aja. Ya boleh dong, gak ada masalah. Yang penting percaya gitu. Betul. Dan mostly memang kenal sih, kenal. Tapi penting juga kesadaran diri masing-masing, bener gak sih? Betul, yang tadi gue ceritain gitu. Jadi kayak teman-temannya juga harus sadar diri memposisikan ketika lagi ketemu sama pasangannya si temennya sendiri nih gitu. Kita dan pasangan kita juga harus sadar diri. Kadang kesalahannya bukan pada diri kita, tapi pada orang lain yang mencoba mengganggu. Ya, betul. Ih banyak banget tau Kak sekarang Kak. Soalnya tau gak kenapa? Karena cewek-cewek itu kalau ngelihat lelaki yang udah beristri, terus istrinya happy, secure, keluarganya oke, dia tuh ngerasa oh ini sosok yang bisa dijadiin kayak ini udah jeblosan ini deh. Yang kualitinya pernikahan bagus. Sukses gitu. Jadi direbut gitu. Jadi ada orang-orang kayak ada, gitu. gue tahu ada. Kamu tahu? Nggak tahu orangnya siapa tapi memang sudah jadi cerita umum banget gitu loh Kak. Iya gitu, jadi kadang tuh cewek tuh mikirnya apa ya, mereka tuh mikirnya kayaknya ngeliat rumah tangga ini istrinya happy, anaknya happy, bagus nih, suaminya bisa bertanggung jawab, gue mendingan sama dia aja, jadi gue beres, gue Padahal temenan. Ih banget ada, makanya hati-hatilah gitu. Tapi itu satu berita yang lagi heboh soal perceraian dan perselingkuhan. Oh iya. Itu kan bikin Balik kita lagi, takut, balik bener lagi. nggak sih kalau kita jadi was-was nggak sama pasangan? Nah, ketika lagi ada berita seperti itu, menurut aku bagusnya tuh kita kayak sharing tuh langsung sama pasangannya kita, langsung kayak minimal kayak lagi ngegibah gitu loh Kak, maksudnya sesantai lagi ngegibah. Kamu tahu gak? Lihat nih, gitu. Kayak soalnya kaget, apalagi berita terbaru yang itu tuh temannya aku dulu kita saat yang itu tuh dulu teman apa namanya? Bukan, enggak. Dance. Dia tuh dulu kan cari bel. No, aku kan cari bel, dia tuh Beksa. Kita tuh masih dalam satu label. Iya. Gitu. Jadi sempat lihat dia dan dia cantik banget. Iya, cantik itu. Iya. Dan juga tipikal yang kayak bucin banget. Jadi kadang-kadang yang kalau berita-berita gitu tuh suka kaget. Iya ya. Gitu sih. Agak-agak kurang happy liatnya, sedih juga, kasihan juga. Sedih banget. Karena dua-duanya kenal juga kan. Tiap kalau ada sesuatu yang hancur atau yang jadi nggak berjalan indah lagi tuh, aku ngerasa tuh kayak, aduh kayak sayang gitu, sedih gitu. Iya. Tapi kalau menurut aku ya kalau lagi ada masa-masa kayak gitu ya usahakan pihak manapun tuh nggak usah ikutan terlibat lagi gitu. Misalkan orang tua, terus kayak entahlah kakak, entahlah adik gitu. Iya, karena itu bisa bikin memicu lagi, memicu lagi. Entah gitu. manas-manasin, karena gimana pun juga kalau kita cerita sama keluarga kita pasti mau nggak mau belain kita karena Betul. kita adalah anaknya. Betul. Meskipun kita yang salah.
Jadi lebih baik keluarga tuh sadar diri untuk udah kita jangan ikut campur, Betul. biarkan yang menjalani yang menyelesaikannya. Betul. Banyak banget nih yang suka kasih tips juga gitu kan. Pas lagi ada berita-berita kayak gitu, mereka pada ngomong kayak gini. Kayak lebih bagus ngontrak deh daripada harus tinggal satu rumah sama ini itu gitu. Karena sebenarnya mungkin beda-beda culture aja sih Kak. Misalkan yang dilakukan sama menantu begini nggak sesuai dan nggak sejalan sama yang mertua lakukan gitu. Karena kan momennya juga udah beda. Tahun berapa sama tahun 2023 kan udah. Atau ngurus cucu, ya kan? Kok cucunya nggak dibedong? Masalah lagi gitu. Nggak cuman pada orang tua. Ini kita kebetulan cowok ya kayak. Ini lagi ngomong tuh bukan untuk kayak mertua cowok doang loh. Even mamanya kita juga nggak boleh terlalu lama banget sama kita di rumahnya kita. Menurut aku. Karena takutnya dia ngebelain kita banget kan. Iya. Jadi kayak kita terlalu capek. Pasti padahal suami lagi kerja gitu ya. Tapi jadi kayak kenapa sih nggak bantuin atau apa gitu. Pasti ada adanya di luar gitu. terus. Iya. Atau enggak malah kasih, ada kan pasti ya di kampung-kampung gitu kayak, kau lihat deh pasti suamimu gini-gini. Barangkali kan ada yang begitu ya. Atau, kau mintalah uang sama suamimu beli bedak gitu kan. Iya. Mending beli bedak. Apa? Beli emas gitu kan. Terus yang ambil siapa? Mamanya. Tapi gimana menurut kamu nih saran buat kalau penonton yang lagi di rumah yang mungkin lagi bentrok sama keluarganya, yang mungkin konflik memilih antara karir, keluarga atau hobinya mereka? Itu menurut aku ya, di mana ada masalah di situ ada pengorbanan. Iya kan. Jadi kalau misalkan lu nih ketika lu punya anak ya, apalagi pas punya Don ya, akhirnya lu mengorbankan keartisan lu juga. Iya. Jadi maksudnya kayak lu nggak ke Jakarta, sebenarnya yang lu bisa di calling lu punya program, akhirnya lu nggak bisa terima itu karena karena lu pengen dong momen-momen kayak golden moment sama anak lu diurusin gitu ya. Tapi lihat juga kalau misalkan itu bisa terjadi pada suami yang bisa memenuhi dan mencukupi kebutuhan si istri. Tapi kalau misalkan teman-teman Jedar lagi nonton ini punya masalah kayak bentrok antara ngurusin keluarga dan nyari uang juga, terus kayak dua-duanya juga lagi terhambat, mau nggak mau memang ada orang ketiga yang membantu menolong. Makanya penting banget. Aku jadi baru nggak sekarang loh Kak, ketika dapat banyak baca berita gitu ya, ada orang-orang yang ngomong gini kan, kenali bibit bebet bobotnya. Jadi ketika lu udah tahu pasangan lu sama lu bakalan kayak jalan dari nol banget, lu lihat apakah keluarganya akan mensupport kalian gitu. Misalkan, nggak usah keluarga deh, keluarga kita juga, apakah dukung sepenuhnya misalkan. Jadi kan banyak nih yang, banyak juga kok nggak semuanya jahat kok. Banyak juga mertua yang bantu jagain cucunya gitu. Karena mereka biasa kalau udah di usia-usia lanjut usia gitu, udah nothing to do at home gitu kan. Ya bagus jagain anak, jagain cucu sendiri gitu-gitu. Jadi ya make sure. Dan kalau misalkan pun kalian merasa ketika kalian menjalani kerjaan sama hobi itu di waktu yang berbarengan ternyata dapat hasil yang luar biasa, bisa hire, kan sekarang udah ada daycare, udah ada babysitter. Oke lah bilang babysitter agak mahal, yang bantu rumah lah ART gitu. Biar kamu tuh bisa punya life balance yang baik sih. Itu udah wajib banget. Kalau nggak akan bisa gitu. Dan apalagi dengan keadaan kita sekarang ya kayak yang jualan bisa dari mana aja. Sebenarnya kayak wanita-wanita tuh bisa berdaya gitu loh. Jadi nggak usah yang kayak, soalnya kan sekarang bisa diberdayakan dari HP ya. Betul. Jadi online. Betul. Dan kan banyak yang namanya dropship ya. Jadi kamu nggak perlu modal gitu. Kamu ada lagi yang kalau zaman sekarang tuh affiliate dari TikTok yang kayak bisnisnya kita misalnya Jedar kosmetik, jus hauce gitu ya. Mau kalian jualin, padahal kan nggak punya produknya. Tapi kan bisa jualin lewat video, lewat apa gitu. Kan banyak sebenarnya. Terus itu kan dapat persenan juga. Iya, dapat 10% dari harga produknya kita. Itu luar biasa. Kalian yang mau deh bisa daftar. Iya benar. Langsung di kolom komen ya. Gitu. Soalnya kan ya gitu. Jadi mau usaha itu bisa dari banyak hal. Tergantung kita mau apa enggak. Jadi harus punya positif mind dulu. Kalau enggak rumah tangga pasti akan bermasalah di uang aja terus gitu. Jadi harus pintar-pintar. Jadi nggak damai. Tapi ngomong-ngomong soal lowongan, mungkin nih kalau ada yang nonton kita boski-boski mau daftar Cherry Bell kan kemarin baru reunian. Ada buka lowongan baru nggak? Permisi, lagi serius kenapa jadi Cherry Bell reunian buka lowongan nggak? Soalnya aku juga pengen daftar. Iya, enggak dong. Aku sebenarnya pengen goyang tau. Wow, goyangnya gimana? Apakah Cherry Bell goyangnya kayak ular dangdut gitu? Enggak Kak, itu kita udah close border Kak. Kita close border. Kak tuh tahu. Semua sudah 7 jadinya. Kan kemarin-kemarin 9. Ini bertujuh sekarang. Ditambah anak masing-masing
jadi berapa? 14. Oh enggak. Jadi dance yang ibu-ibunya belakang anak-anaknya. Iya, anak-anak di depan, jangan lupa. di Anak-anak depan. selalu terdepan. Nah, gitu. Luar biasa. Enggak tapi sih, Cherry Bell nggak buka lowongan. nggak buka ya? Nggak buka. Jadi mau yang personil lama, personil baru nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Tapi kita balik lagi ke gosip aja ya, yang lagi hits sekarang. Iya. Ngebahas video. Oh, oke, boleh, kan? boleh. Ini video yang aku baru aja lihat itu mencengangkan banget. Tapi ini kan heboh banget nih. They're still young. Terus udah gitu mereka ibaratnya lagi diidolakan saat ini. Terus udah gitu tiba-tiba keluar jedeng video kayak gitu yang bener-bener itu bisa ngerusak mental sih kalau misalnya jadi dia, aduh itu pasti bakal ngancurin diri kita, which is sampai ke masa depan dan itu kan yang lakuin itu jahat banget sih, sejahatnya tuh kalau bisa dibilang tuh bang ya dia. Iya, wow. Jessica Iskandar ngomong gitu karena ekspresi si cewek ini kan sebenarnya belum confirm ya dia atau bukan gitu ya, yang kita bilang lagi diidolakan ini kan. Cuman kalaupun iya ya, maksudnya kita sih di sini melihat dari sudut para wanita gitu ya. Itu kasihan banget karena si ceweknya tuh juga lagi setengah sadar gitu ya. Iya. Terus tiba-tiba terjadi adegan seperti itu dan aku dapat beritanya. Ini baca threadnya sih ya Kak ya. Katanya si cewek ini tuh punya mantan. Mantannya itu katanya ini kan katanya mantannya itu yang menyebarkan. Belum tentu juga sih yang dia nyebarin, tapi pokoknya mantannya itu tuh suka ngancam si cewek ini. Kalau misalkan nggak kirimin duit, kamu nanti mau dikeluarin video-videonya. Itu yang menurut aku jahat banget. Ngebatin sih, maksudnya dari udah mantan dari waktu ke waktu dihajar terus, ayo lo kasih gue duit kalau gue seperti itu kan kayak ancaman. Which is itu mengancam, ngerusak your life gitu. Banget. Jadi inisialnya siapa? RC. Emang iya? Iya kali. RC kan? Aku nggak tahu lagi namanya panjangnya dia siapa. Ya itulah pokoknya ya. Mungkin si R. Yang bikin kasihannya adalah sekaligus peringatan nih buat teman jedar. Boski ya. Boski hati-hati kalau misalnya kalian. Ini dari zaman dulu nggak sih Kak? Dari zaman dulu ini kayak sebenarnya kayak gini-gini tuh trik-trikan sih. Ada orang yang emang baik tapi niatnya belum tentu baik gitu. Ada orang yang kita nggak tahu ada di dekat kita tapi bisa melakukan hal-hal kayak gini. Contohnya kayak mantan pacar itu kita waktu jalan hubungan manis. Janji-janji manis, dekat segala macam. Akhirnya ya melakukan hal sesuatu yang memang berbahaya kalau divideokan. Tapi divideokan. Dan ternyata itu bukan cuma konsumsi pribadi, tapi itu dibikin jadi ancaman setelah putus. Ancaman setelah putus, kalau lo nggak ngasih duit, gue bakal nyebarin video lo. Mau nggak mau ceweknya kayak gitu bisa jadi gila kan? Terikat. Jadinya kayak serba takut terus. Lu jadi harus tunduk, jadi harus melakukan apapun. Bisa aja kayak misalnya selain duit, ayo lo hari ini harus datang, lo harus datang puasin gue, kalau nggak gue sebarin. Apa aja bakal dilakuin sama cewek itu. Jadi buat para perempuan-perempuan, yang boski perempuan, hati-hati yang punya anak perempuan, yang kalian yang perempuan yang nonton video ini, please jangan pernah mau bikin video gitu-gituan, please banget, jangan pernah. Entah itu buat konsumsi pribadi, alasan apapun, jangan pernah mau. Betul. Karena apalagi sekarang kan kita tahu ya kalau gampang banget untuk meretas data-data gitu ya. Kamu nggak pernah tahu kira-kira di handphone kita itu bisa tersebar lewat mana aja gitu. Jangan deh, jangan. Kalau menurut aku tuh nggak akan pernah bisa melarang orang untuk bertindak melakukan hal yang di bawah maksudnya yang padahal anak di bawah umur tapi udah melakukan hal itu. Sekarang kita tuh kayak nggak bisa ngontrol gitu Kak. Tapi yang bisa kita kontrol adalah untuk tidak merekamnya. Untuk jangan pernah deh terfikirkan untuk ngerekam tuh jangan pernah. Jangan mau percaya siapapun, trust no one. Ini kayak salah satu pelajaran malakama kan jadinya, maju salah mundur salah. Dan sekarang ketika videonya tersebar luar kan, apalagi dia lagi naik daun, lagi happening menghancurkan banget, menghancurkan segalanya. Ya menurut aku ya, tapi solusinya lah, kita pikirin solusinya. Tapi menurut aku ya, usahakan, maksudnya apalagi buat kaum feminis nih ya, support kalau misalkan pun inisial R ini benar ya, kita mesti support sih. Kita harus, karena kita tahu bahwa itu dijebak. Jangan, cukup gitu loh. Kita juga harus jadi manusia-manusia pintar yang bisa memanusiakan manusia gitu. Jadi ya mungkin dia punya background story yang buruk pada waktu yang lalu gitu. Tapi dia pasti ingin menjadi orang yang lebih baik. Anggap aja ini udah jadi kayak pelajaran buat beliau.
gitu. Jadi udah stop di situ, jangan dijudge lagi karena emang udah kasihan banget kalau udah kayak gitu kan. Gitu. Mudah-mudahan ini nggak tersebar luas, mudah-mudahan ini bisa cepet langsung dihapus. Mudah-mudahan terblok biar nggak ada yang nonton lagi. Terus ini pelajaran aja buat semua cewek-cewek, woman support woman. Kita harus edukasi teman-teman, anak segala macam, anak perempuan, anak lelaki juga harus dikasih tahu. Betul, salah satu cara juga adalah jangan search. Jangan search. Kalau ya. search itu akan menaikkan keywordnya soalnya. Kamu ada solusi nggak tapi? Solusi udah, bareng tadi udah. Apaan? Udah maksudnya Kedepannya usahakan. lelakinya harus gimana, perempuannya harus gimana? Oh kan laki-laki yang ngevideoin itu harus ditangkap. Itu dan yang menyebarkan. Yang menyebarkan, yang cowok yang ngerekam lah pokoknya sama yang yang Sama menyebarkan. kalau memang berita pengancaman yang sebelum video ini tersebar itu benar adanya, Iya. terus misalkan memberikan statement, memberikan Iya. kesaksian bahwa ya selama ini dia memang diancam, Iya. itu juga harus ada hukumannya. Ya betul-betul. Tapi jangan kasih hukuman sosial buat yang ceweknya sih. Kalau Iya, menurut aku, ini kasihan. Gila, lu kalian sama aja jadi kayak buat boski-boski ya. Kalau kalian melakukan yang kayak menghancurkan Masa depannya si R ini ya, kamu tuh sama aja, kamu tuh juga orang jahat gitu loh. Karena apa? Kamu ngebunuh karakter seseorang gitu loh. Dianya juga pasti lagi terpuruk gitu. Nah disinilah saatnya kita untuk saling kayak bahu membahu untuk tarik dia gitu kayak Iya. you can do this gitu loh. Itu memang kayak masa lalu kamu aja gitu. Terus semangatin dan support lah. Semangat R. Mudah-mudahan bisa cepat selesai. Oke, itu aja. Tapi sebelumnya aku pengen mengajak goyang Cherry Bell dulu. Iya boleh. Lagu Dengan apa kaki nih yang kita? bengkak ini. Iya, aku pijetin dulu deh. Aduh, oke. Aduh. 3, 2, 1. You are beautiful, beautiful, beautiful. Teteretetet. Kamu cantik dari hatimu. Muter. Udah bisa. You are beautiful, beautiful, beautiful. Teteretetet. Kamu cantik dari hatimu. Udah, yeay. Bagus hidungnya. Makasih. Thank you for watching. Don't forget to subscribe. Makasih, Charlie Juno. Annyeong, mari kita makan.